Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 Hari Bersama Ramadan Bertajwid Online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ami Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam 1 hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ya bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu Ngabuburit Tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda? Menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan
bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini, akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Tidak semua orang yang mengalami bulan Ramadan mereka mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka orang yang mengalami bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar menahan haus dan lapar. So, jadilah orang yang pantas untuk mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zalal Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala aidzan warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Wa qala aidzan fi riwayatil ukhra, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Baik, ayah bunda sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah. Kita panjatkan pada sore hari ini, serta tidak ada kata yang paling indah yang terucap dari lisan kita selain lantunan doa yang kita panjatkan beserta dengan pengharapan yang kita titip melalui doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan juga mudah-mudahan Allah menurunkan sakinah ke dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, para tabi'ud tabi'in, dan juga tak lupa pula mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya di akhir zaman. Baik, ayah bunda sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesempatan di sore hari ini tentu tidak semua orang mendapatkannya. Bisa jadi ada sebagian dari kita yang mungkin masih disibukkan, ya, dengan perkara duniawi ataupun lainnya, ataukah mungkin ya ada kegiatan lainnya dan sebagainya. Maka berbahagialah kita yang masih bisa menyempatkan diri kita untuk hadir pada kajian majelis ilmu sore ini, dan tentunya
Bapak Ibu, kita niatkan lagi kembali, satu-satunya tujuan kita hadir pada sore hari ini adalah bukan karena ingin melihat saya pribadi, tetapi kita niatkan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika ayah dan bunda ya menikmati proses pembelajaran ini, ayah dan bunda tidak merasa jenuh. Kenapa? Karena yang kita kejar itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Beda cerita misalkan kalau ayah bunda ya hadir ke sini karena hanya ingin mendapatkan misalkan diskon 25% atau 10%. Nah, ya enggak. Kenapa saya katakan demikian? Karena biasanya kalau kita lihat di pasar gitu ayah bunda ya, di mal-mal ya, mal itu akan penuh. Nah, penuhnya itu kenapa? Karena diskonnya gede-gedean. Nah, kalau ini mah enggak ya. Tapi insya Allah sore hari ini kita juga akan belajar terkait dengan diskon-diskonan. Nah, ya, kalau pada minggu sebelumnya, pada hari-hari sebelumnya, mungkin kita sudah berbicara terkait dengan 100% diskon. Ya, kalau ini mah ya bunda berarti turun nih, ya nominal diskonnya itu diturunkan. Kalau sebelumnya mungkin 85% diskonnya. Nah sekarang insya Allah mungkin saya akan kasih ayah bunda itu adalah 25 atau bahkan 50%. Nah ya diskonnya. Jadi ayah bunda jangan kemana-mana ya. Nanti takutnya diskonnya kehabisan. Jadi kayak iklan ya. Nah baik ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan. Ayah bunda ya ini saya cerita sedikit bahwa ya anak muda hari ini adalah anak muda yang diperangi, yang diberikan ya materi yang berkaitan dengan urusan dunia. Sehingga anak muda kemudian sibuk ya berbicara terkait dunia dan dunia. Ya seakan-akan mereka kemudian melupakan bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan dari semua langkah dan juga ide yang mereka bicarakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ayah bunda coba nih dari barat sampai ke timur. Pertanyaannya adalah berapa banyak anak muda yang sholat tarawihnya di masjid? Ya, berapa banyak anak muda yang kemudian duduk ya berhalakoh lalu kemudian yang dibaca itu adalah Al-Quran? Coba ayah bunda ada yang bisa jawab tidak? Ya, coba kalau kita lihat ini fenomena yang terjadi bahkan bukan hanya di lingkungan saya ya bunda, tapi mungkin di lingkungan ayah bunda di luar sana pun mungkin iya. Justru lebih banyak adalah siapa? Orang tua kita, bahkan mungkin ayah bunda dan sebagainya begitu ya. Sedangkan anak-anak mudanya di mana? Lebih banyak mengisi waktunya di mana? Di tongkrongan kopi ya, kemudian di beberapa tempat kafe-kafe gitu ya. Karena mungkin merasa itu yang paling menarik ayah bunda. Ya, itu yang menarik. Nah, makanya ayah bunda pertanyaannya adalah ini peran siapa? Nah, ini adalah peran kita ayah bunda ya. Peran kita. Kalau ayah bunda benar-benar faham dan menyadari sebetulnya Ramadan itu adalah bukan hanya pendidikan bagi semua orang, tapi lebih utamanya adalah keluarga kita. Nah, di sini kita harus hadir ya di tengah keluarga kita. Ya, kemudian memberikan pemahaman kepada mereka, memberikan kenyamanan dan kepada mereka sehingga mereka kemudian tidak lari kepada tongkrongan-tongkrongan di kafe-kafe dan sebagainya. Sangat disayangkan. Pernah nggak sih ayah bunda kepikiran coba ya, bagaimana nanti kalau ayah bunda sudah selesai kontraknya dengan Allah lalu meninggalkan ya keturunan yang justru ya kalau apa-apa pengen mendoakan keluarganya harus minta orang lain. Kira-kira sedih tidak melihat itu. Pengen mendoakan kedua ayah dan ibunya tapi harus nyuruh orang lain. Padahal kan bisa ya. Kenapa dia menjadi tidak bisa? Karena mungkin kita sebagai orang tua pun mengabaikan ketika dia masih muda, membiarkan dia nongkrong dan sebagainya, tidak memberikan dia pemahaman. Nah, jangan sampai ini terjadi dalam keluarga kita juga ayah bunda ya. Sangat disayangkan. Mohon maaf saya sebelumnya ayah bunda sempat mengatakan di beberapa tempat gitu, saya bilang jangan sampai gitu loh ya, Allah kan nyuruh kita itu baca Qur'annya itu ketika hidup. Jangan sampai udah mau meninggal misal atau udah meninggal baru kita pengen dibacakan Al-Qur'an.
Ya salah. Yang ada justru ketika masih hidup perbanyak kita baca Quran. Ayo dekatkan anak kita dengan Quran. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal ayah bunda, ya bisa jadi gitu ya. Ya, bisa jadi orang tidak membacakan kita Al-Quran. Atau bisa jadi nih fenomena yang sering terjadi adalah kita sering mengundang orang ya untuk datang ya, misalkan ke keluarga kita yang berkabung dan sebagainya misalkan gitu ya. Mohon maaf, bukan saya ini, tapi coba ini fenomena yang sering terjadi. Kita panggil orang itu yang dimana orang itu nggak pernah baca Quran di rumahnya. Coba kita suruh orang itu ngaji buat orang tua kita yang sudah meninggal. Logikanya sederhana aja ayah bunda gitu. Logikanya sederhana, kira-kira gitu. Orang yang nggak pernah baca Quran terus tiba-tiba kita undang karena mungkin kita tahu dia itu bisa ngaji, datang ke rumah kita, kira-kira nyampe nggak ayah bunda pahalanya? Coba saya pengen tanya dulu gitu. Ini soalnya banyak sekali nih ayah bunda. Serius, ya banyak sekali. Kadang di kampung-kampung tidak pernah sadar bahwa justru orang itu nggak pernah baca Quran. Ketika orang tuanya meninggal, kita panggil orang itu, ya misalkan tahlilan dan sebagainya. Bukan saya perkara tahlilannya, nggak apa-apa ya bunda. Tapi maksudnya adalah sadar nggak kita kalau orang yang kita panggil itu adalah bisa jadi orang yang tidak pernah baca Quran, bisa jadi orang yang jauh dari Quran. Jangan hanya melihat karena dia bisa baca Quran lalu kita panggil dia untuk baca Quran untuk orang tua kita dan sebagainya yang sudah meninggal misalkan ya. Bagi sebagian orang, lah ayah bunda orang dia sendiri aja gitu ya, ngajinya juga jarang gitu. Sekarang kita suruh dia bacakan Quran untuk dikirim ke orang tua kita misalkan yang sudah meninggal. Kira-kira nyampe enggak? Kan lucu gitu. Kita aja yang masih hidup belum tentu gitu. Ya. Nah sekarang kita suruh orang yang jarang sekali baca Quran, bahkan mungkin di rumahnya sendiri tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah. Nah ini jadi fenomena hari ini ayah bunda. Nah ini jadi saya harapkan ayah bunda kemudian yuk kita sama-sama merenungkan sejenak. Jangan sampai kita memanggil orang yang salah. Harusnya kita ingin memperbaiki gitu ya, genteng dapur misalkan, kalau malah nyuruh tukang sapu misalkan, kan nggak mungkin ya. Jangan sampai kita pengen mengirimkan doa kepada kedua orang tua kita melalui baca Quran, tapi kita memanggil orang yang dia sendiri tidak pernah dan jauh dari Al-Quran. Kan ini sangat disayangkan begitu. Nah, tapi banyak di antara kita yang kemudian tidak paham itu. Yang penting udah, yang penting dia bisa ngaji dan sebagainya, sudah selesai. Padahal kan lucu gitu. Dan fenomena yang sering terjadi adalah jangan sampai ketika kita sudah mati baru kita pengen dibacakan Quran. Terus selama kita hidup kita ngapain aja? ini renungan kita buat bersama ya bunda. Termasuk diri saya pribadi, termasuk juga ayah bunda. Yuk, mari kita sama-sama kemudian ya meluruskan kembali, jangan sampai kita ikut-ikutan gitu, ya ikut-ikutan ya, yang penting dia bisa ngaji dan sebagainya, padahal enggak, bisa jadi itu bukan sebuah jaminan. Baik ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, gimana kabarnya nih ayah bunda ya? Alhamdulillah 88 peserta yang hadir di sini, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya bunda. Ya alhamdulillah ada Bu Haji Nur Mudrika, Bu Nur Sapitri, Masya Allah istiqomah ya, Bu Haja Indrajati, Bu Haja Nur Laila, Bu Haja Eli, Bu Haja Yul Maulini, Masya Allah, Bu Haja Diah, ya Bu Haja Dedeh dan sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya Bu Hadisa, ya kemudian ada juga Pak Lutfi, ya Masya Allah. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu semuanya dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua ayah bunda. Baik, ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, pada sore hari ini insya Allah kita akan ya berbicara terkait dengan diskon ya 50% sampai 25%. Lagi-lagi ayah bunda, ketika kita berbicara ketika kita berbicara 20% ya 20%, maka ayah bunda kita tidak berbicara terkait dengan barang yang ada di toko ya, bukan ya, atau parabot misalkan yang sering lewat, bukan, tapi kita berbicara dalam ranah ilmu tajwid dan tahsin ya, dalam ranah ilmu tajwid dan tahsin ayah bunda. Nah pertanyaannya adalah ayah bunda ya pada sore hari ini yang akan kita bicarakan itu adalah yaitu diskon 20% ayah bunda ya, diskon 20%.
Nah, ya. Diskon 20%, 25% atau 50%. Sebelumnya saya akan menyambungkan dengan materi sebelumnya. Saya membahas terkait dengan 100% harga mutlak, ya, yang tidak bisa diganggu gugat, ya, sudah ketok palu dari hakim ilmu tajwid. 100% harus mendengung, ya, tidak ada penyamaran di situ. Kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Sukril kalau tidak salah, ya Bunda, yang berbicara terkait dengan ada perubahan baru. Nah, yaitu ternyata pada keluarga yang kedua dari gunnah ini itu ternyata memberikan diskon 85%. Betul Ayah Bunda? Nah, kira-kira 85% ini masuk kategori yang mana ya Bunda? Gunnah apa ini? Kira-kira? Gunnah kamilah. Nah, betul, gunnah kamilah. Nah, kalau 100% itu adalah gunnah akmal, 85% gunnah kamilah, dan sekarang saya akan memberikan kepada Ayah Bunda yang 25% dan juga 50%. Kira-kira Ayah Bunda 50 dan 25 ini dapat apa aja gitu ya. Gitu. Nah, Ayah Bunda 50% sampai dengan 25%. Artinya bahwa ketika kita berbicara ini, itu berbicara bukan diskon barang, tetapi melainkan dengungan. Ketika kita berbicara dengungan, artinya kita teringat kepada satu istilah yang disebut dengan apa? Gunnah. Betul. Nah, kalau Ayah Bunda mengingat kata dengung, berarti ingat istilah gunnah. Ya, dengung, gunnah. Ya. Nah, ketika berbicara gunnah, maka ada beberapa keluarga yang ada pada gunnah. Satu, keluarga yang pertama akmal, dua kamilah, yang ketiga adalah apa ya Bunda? Nakisoh. Nakisoh. Bukan markisa, ingat ya, bukan markisa. Markisa itu mah ada di Borma sana. Ya, ini mah nakisoh. Ya. Nakis atau termasuk angkos, bukan ongkos, apalagi angkot. Sekarang mah musim Grab. Ya, gitu. Nah, berarti Ayah Bunda, dua keluarga sudah kita bicarakan, sudah kita gosipkan, akmal dan kamilah. Sekarang kita akan menggosipkan nakisoh dan angkos. Kira-kira mereka risih atau tidak? Ya. Nah, ternyata gunnah, nakisoh dan angkos ini saya mau cerita ke Ayah Bunda ya. Kita mau gibah hari ini. Gibahnya itu adalah terkait dengan gunnah, nakisoh dan angkos. Nah, Ayah Bunda, ternyata gunnah, nakisoh dan angkos ini adalah gunnah yang memiliki kadar dengungan atau tingkat dengungan yang kurang serta tidak sempurna. Satu, katanya adalah kurang. Yang kedua adalah tidak sempurna. Karena nanti yaitu angkos. Nah, ya kemarin kita sudah bahas. Nakisoh itu adalah kurang sempurna. Angkos itu adalah yang tidak sempurna. Nah, begitu, tidak sempurna dengungannya. Tapi bukan berarti hilang dengungannya, tidak. Dia ada gitu ya. Nah, kira-kira pada gunnah nakisoh ini ada apa saja keluarganya, itu keluarga yang mana aja? Ya. Nah, sekarang coba kita lihat, ternyata keturunannya itu cuman ada dua. Nah, keturunan dari gunnah nakisoh Ayah Bunda hanya ada dua. Satu, izhar halki, dua izhar syafawi. Nah ya, jadi ingat, mereka dalam kartu kakak anggota keluarganya cuma dua, izhar halki dan izhar syafawi. Sekarang kalau kita berbicara izhar halki dan izhar syafawi, kita coba pisahkan mereka satu-satu. Makna dari kata izhar kira-kira apa Ayah Bunda? Makna dari kata izhar. Nah, izhar itu adalah jelas. Kalau halki, tenggorokan. Waduh, kalau tenggorokan
pasti yang kepikiran kering nih, ya kan? Kering nih tenggorokan ayah bunda. Hati-hati ayah bunda ya. Jangan lihat ini warna merah mirip marjan ya, jangan. Ini mah tinta ya, tinta ya, apa namanya, tinta elektronik. Nah, izhar halki adalah jelas. Kenapa? Selai strawberry. Nah, betul ya. Tapi ini bukan selai strawberry. Ya. Nah, izhar artinya jelas. Halki adalah tenggorokan. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira maksudnya gimana Ustadz? Izhar halki ini. Berarti kalau kita satukan adalah satu. Karena ini berbicara gunnah berarti bunyi dengungan yang jelas dan keluar dari tenggorokan. Nah, betul ya. Keluarnya dari tenggorokan. Kalau izhar syafawi, dengungan yang jelas tetapi bersumber dari dua bibir. Kenapa dari dua bibir serta dari halki? Karena huruf dengung tersebut bertemu dengan huruf yang satu keluar dari halki, yang satu lagi dihasilkan dari syafawi. Nah, huruf dengungnya kan ada berapa ya bunda? Coba, ada berapa? Mim dan nun, ada dua. Berarti salah satu dari mereka ini jika bertemu dengan huruf yang keluar dari halki tenggorokan maka disebut dengan izhar halki. Jika bertemu dengan ya huruf yang keluar dari dua bibir atau yang dihasilkan dari dua bibir disebut izhar syafawi. Nah sekarang ayah bunda, kalau kita berbicara huruf yang keluar dari halki, berarti apa saja hurufnya nih? Coba. A, ha, terus go, ho, terus ain, ya ain, ha, tuh. Betul? Emang ini berarti adalah huruf halki. Tenggorokan. Nah, berarti 246 ini jika mereka tidak sengaja berpapasan dengan huruf gunnah, maka disebut dengan izhar halki. Kita bicara terkait dengan hukumnya. Ya, terkait dengan pertemuan mereka melahirkan sebuah hukum yang disebut dengan izhar halki. Nah, sekarang ayah bunda kita coba tinggalkan dulu yang tadi ya, istilah yang tadi. Sekarang kita masuk dulu nih ke sini terkait dengan secara istilahnya. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halki sittin rutibat fal ta'rifi. Nah, di beberapa ini ada yang mengatakan ini sittun. Lil halki sittun rutibat fal ta'rifi. Pertama adalah izhar sebelum 6 huruf tenggorokan. Berarti yang tadi ayah bunda ya kan? Nah yang ini nih yang di atas. 6 huruf tenggorokan. 2, 4, 6. Tuh ya. Nah apa maksudnya? Yang tersusun. Nah, maka ketahuilah. Jadi katanya adalah pertama nih disebut izhar. Apa itu izhar? Ya adalah izhar ini adalah nun sukun sebelum huruf yang 6. Nun sukun bertemu dengan huruf yang 6 ini. Huruf yang 6 ini disusun dalam sebuah kata. Yaitu lihat. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ada hamzun. Apa itu hamzun? Hamzah. Haun. Kemudian ha besar. Thumma ainun. Kemudian ain. Ainun haun. Ha tipis. Muhmalatani. Ya muhmalat. Kemudian dua lagi. Yaitu adalah ghain dan kha. Nah, ghain dan kha. Ya. 2, 4, 6. Ya.
Kalau kita recah, ini adalah ha, hamzah, a, kemudian ain, kemudian ha, kemudian ghin, ya, kemudian kho. Nah, ya, ini jika mereka bertemu dan berpapasan dengan nun sukun, maka disebut dengan idhar halki. Sekarang kita masuk ke idhar halki. Tuh. Apabila nun sukun, nih, atau tanwin, berarti nun sukun yang ini ayah bunda perhatikan. Nah, ini yang saya garis ini adalah nun sukun. Oke, nih saya garis. Ini adalah nun sukun. Atau tanwin, tanwin berarti ini nih fathatain, kasrohtain, dan dhammah tain. Kalau tidak berbentuk nun bisa berbentuk ini. Ini bertemu ini berarti jadi izhar halki. Ini bertemu dengan ha jadi izhar halki. Yang ini bertemu dengan ain jadi izhar halki. Tuh ya. Kalau ininya tidak bertemu tapi ini sama-sama nun juga. Begitu ya. Sama-sama nun. Ya, atau tanwin. Kan nanti begitu. Nun sukun atau tanwin. Nah, bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, maka disebut dengan idhar halki. Ya, idhar halki. Kita masih berbicara terkait dengan keluarga yang pertama. Ya, anak yang pertama. Nah, berarti ketika berbicara idhar halki, pertanyaannya adalah karena dia adalah keluarga gunnah, kira-kira ayah bunda dibacanya didengungkan berapa lama? Tidak didengung, Ustaz. Nah, kenapa ayah bunda? Satu ketukan, Ustaz. Nah, satu ketukan. Ya. Bukan tidak didengung. Kalau tidak didengung, ayah bunda hilang dong dengungannya. Ya, nggak ada, nggak dihasilkan. Tetapi berkurang kadar ketukan dengungannya. Ya, berapa kurangnya? Hanya satu ketukan. Min ahli. Selesai. Min ahli. Man huwa. Yan aiku an amta. Tuh ya. Ya, perhatikan. An amta. Tuh ya. Nah, jadi ayah bunda, oh berbeda nih sekarang. Kalau akmal ditahannya 100%, dua harokat gunnah atau 3 ketukan. Kamilah 2 harokat gunnah 3 ketukan. Nakisoh 1 ketukan. Nakisoh 1 ketukan. Kenapa? Karena diskon yang diberikan dari sini itu pun 50%. Begitu. Jangan dibayangkan 50% adalah grosir buat Ramadan kali ini. Persenannya bukan. Tapi dari sananya sudah begitu. 50% kurang lebih. Ya, artinya dengungnya ada tapi tidak sebanyak akmal dan kamilah. Betul. Ya. Nah, sekarang adalah Ustadz kalau begitu bagaimana cara membacanya? Nih, perhatikan ayah bunda, cara membacanya. Ya, jika nun sukun bertemu dengan apa ini? Hamzah atau kepala ain. Maka cara membacanya perhatikan. Min ahli. Min ahli. Oke, sekarang Ustadz bukan nun yang bertemu tapi tanwin. Apa itu tanwin? Oh, ternyata kasrotain Ustadz yang bertemu. Sama bacanya. Hasadin idza. Hasadin idza. Kalau saya tulis, oh ya, mohon maaf. Hasidin, ya, makasih Bapak Ibu. Hasidin idza. Sudah agak lobet ini sebetulnya. Udah nginget nih kolaknya nih. Hasidin. Nah, kalau saya tulis nih ayah bunda biasanya
tulis Latinnya misalkan ya. Berarti kayak gini nih, hasidin, biasa. Ya, hasidin begitu. Nah, ya, hasidin. Udah segitu. Jangan begini, hasidin. Kelamaan. Kan bukan kamilah dan juga bukan akmal. Ya. Jadi kalau ayah bunda menemukan tanda yang seperti ini, ya, nun sukun bertemu hamzah atau tanwin bertemu dengan hamzah, bacanya itu jangan gini, min ahli, kelamaan. Ya, tapi harus min ahli hasidin idza. Namanya juga kan izhar. Kalau izhar berarti nunnya harus dibaca jelas. Tanwinnya harus dibaca jelas, bukan disamarkan. Ingat, kalau disamarkan ada pada kamilah. Ya, ada pada kamilah. Itu disamarkan. Kenapa? Karena di situ ada iklab, ada ikhfa. Ya. Sedangkan kalau yang namanya izhar artinya nunnya itu muncul. Dimunculkan, tidak disamarkan. Dia nampak, menunjukkan wajahnya. Menunjukkan sifat aslinya bahwa dia itu mendengung. Min ahli. Hanya saja bunyi dengungannya tidak selama kamilah dan akmal. Kalau kamilah agak lama kan ditahan. Ya. Min ghai, ya. Contoh misalkan ya, min ba'di, itu agak lama. Kenapa? Karena ditahan. Ya. Atau misalkan inna, agak lama. Kalau ini jangan, dia muncul sendiri nampak. Aku nggak mau ditahan, pengen muncul sendiri. Min ahli, udah selesai. Jadi ayah bunda, cara membacanya berarti ingat, tidak ditarik panjang seperti gasnya R.E. King, ya. Ya, kelamaan, ya. Ini mah cukup sekali saja, min ahli. Min ahli. Hasidin idza. Berlaku untuk apa? Berlaku untuk huruf halki. Huruf halki berarti kan 6. Berarti jika nun bertemu dengan ha, ain, ha, ghin, ghain atau ghin, kha, maka dibacanya kayak tadi, min ahli. Ya, contoh, man huwa. Man huwa, jangan man huwa, salah. Man huwa. Nah, itu baru betul. Terus dalam surat Al-Fajr, jangan salamun hiya, kelamaan, ya. Cukup saja salamun hiya. Emang Ustadz ada yang baca kayak gitu di surat Al-Fajr? Banyak. Ya, karena merasa bahwa itu adalah keluarga gunnah. Jadi mau tidak mau harus ditahan. Padahal kan beda-beda bagi warisnya, Bu. Yang satu mah 100% warisnya, yang kedua itu 85%, ini mah 50%. Bahkan ada yang 25%. Mungkin itu asobah kalau bab warisnya gitu ya. Nah, jadi jangan kita samaratakan bahwa gunnah semuanya harus ditahan. Tidak. Ada yang tidak ditahan. Begitu. Ya, ingat ada yang tidak ditahan. Ya, ada yang tidak ditahan. Dia pengen muncul sendiri. Aku pengen diketahui oleh orang. Jangan sembunyikan aku. Jangan samarkan. Ya, bahaya nih. Ya, jangan menyamarkan, Bu. Ya, mentang-mentang kita CEO misalkan, ya, jadi mau disamarkan. Bukan, Bu, itu mah di drama Cina. Kita mah ilmu tajwid, ya, ilmu tahsin gitu, ya. Jadi jangan wah Ustadz, saya mau panjangkan, samarkan dia aja dulu. Padahal jelas-jelas tanwin menghadapi huruf H, huruf yang keluar dari halki, malah disamarkan, ya. Gak apa-apa Ustadz, nanti dia akan menunjukkan jati dirinya. Wah, enggak, ya. Yang benar-benar menunjukkan jati dirinya adalah ketika nun sukun bertemu dengan huruf halki.
Ya, itulah yang disebut dengan izhar halki. Dan ayah serta bunda ketika membacanya tidak boleh ditahan. Jangan ditahan. Cukup dibunyikan saja. Bagaimana membunyikannya? En, bunyi en. Ya. Man huwa. Man huwa. Jangan man. Nanti kayak lagu Nisa Sabian. Bahaya. Ya, cukup saja salamun. Mun ya, di depan ini ada stick moen, padahal cukup aja stick mun. Diizharkan gitu. Tulisannya mah moen Bu, bacanya mun. Gitu ya. Nah, itu ayah bunda sama dengan huruf yang lainnya. Kalau dia bertemu dengan ain juga. Kalau bertemu dengan ain, nun sukun ketemu ain juga sama. Ya, yan'iku, jangan yan'iku, kelamaan, yan'iku. Ya, jannatin aliyah, jangan jannatin aliyah, kelamaan. Jannatin aliyah, jangan disamarkan karena bukan huruf yang disamarkan, tapi munculkan. Jannatin tin, bukan ting, bukan ayu ting make ting begini, bukan ya, tapi tin. Nah, ibu kan kalau registrasi mobile banking itu suka ada tin. Nah, itu tin. Kalau disamarkan baru tuh ya, tetapi yang bunyi ting itu ya, itu cuman dua, qaf dan kaf, ada ng-nya. Min qablikum, mang kafaro, mang baso. Nah, itu pakai mang, itu mah ikhfa Bu ya. Tapi selain itu kayak ikhfa ausad, abad. Tahu nggak Bu? Ikhfa abad dan ausad. Kemarin dibahas tidak? Dibahas Bu ya? Ya, sudah. Nah, ya betul. Jadi yang dibaca mang bakso, ya mang cuangki, ya itu hanya pada huruf qaf dan kaf yang disebut dengan ikhfa abad. Sedangkan ausat, kemudian ikhfa akrob, itu mah jangan dibaca mang ya. Jangan, tapi dia benar-benar disamarkan, diseret. Ya, diseret huruf nun masuk kepada huruf tersebut. Itu ya. Jadi jangan mangdalladzi yashfa'u indahu. Nah, ada yang begitu Bu? Mangdalladzi. Ya jangan ya. Nah, sedangkan ini tidak disamarkan, juga tidak ditahan yang terlalu lama. Tetapi dia benar-benar muncul sifat aslinya. Jannatin ya, pakai tin. Tuh, pakai in, bukan ing, bukan yang lainnya, tapi dia benar-benar in ya. Rizqon misalkan. Terus yang ini juga sama. Min, nun sukun ketemu ha, bukan min hadis, tetapi min haitsu. Min haitsu, pakai min haitsu. Atau yang ini juga sama, bukan nun yang bertemu tapi fathatain, berarti sama bacanya. Rizqon hasanah, rizqon hasanah, bukan rizqong hasanang, bukan, tapi rizqon hasanah gitu. Terus sama juga ini ya, min ghillin, bukan min gilin. Kita sering baca kayak gitu. Apalagi nih, afuwang gafuro. Nah, ada yang baca kayak gitu? Nah, kalau baca kayak gitu, dari sekarang harus diganti. Afuwan ghafuro, wan ghafuro, wan. Nah, ya. Gitu. Oke. Siap ayah bunda? Oke, sekarang saya contohkan. Misalkan ya, Hamzah sekarang, berarti Hamzah di sini adalah ya, Hamzah atau A. Hamzah atau H. Ya, oke, Hamzah misalkan ya. Kalau di pertama ini enggak ada, ya. Ini Hamzah, berarti coba misalkan di sini. Ya. Perhatikan baik-baik cara membacanya.
walahum adzabun bun alim. Adzabun alim, tidak adzabung alim. Wai bung bukan bung ya, tapi bun ban bin bun izhar, itu izhar. An in un itu izhar, ya diizharkan. Oke, siap ya. Saya kemudian ya kita coba Bu sama-sama ya, kita coba sama-sama ya. Silahkan di-on-kan mikrofonnya. Coba ayah bunda semuanya. Kita coba satu-satu sama-sama dulu ya. Yang ini nih siap ya. Sudah siap? Siap. Siap. 1, 2, 3. Nah, sip ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Salamun hiya, salamun mun. Jangan mung. Ya, jangan mung. Gitu ya. Terus coba Bu Haja Eli. Nah, waduh, Bu Haja Eli ya, luar biasa. Sudah stay di depan kamera. Siap, Bu? Ya, jangan lihat Bu, ini mah bukan Marjan, mohon maaf sekali lagi bukan Marjan. Sekalipun Ibu pakai kacamata, ya, tapi suka kabur-kabur. Saya aja suka kabur nih Bu. Coba Bu dari sini Bu, dari sini, ya. Ya. Bismillah. Malakus alun nayauma idin anin. Ya, kayak terdengar meletus alunna, Bu. Bukan, maksudnya saya bercanda. Ibu langsung dari sini meletus. Jadi meletus balon. Ya, harus ya dari sini aja Bu. Latus asalnya itu summa. Asalnya itu summa, tapi kayaknya terpotong. Ya, ya silakan. Latus alun nayauma idin anin. Ya, sip tuh ya. Kemudian Pak Agusman, coba Pak Agusman ya. Pak Agus. Nah, siap Pak Agus? Baik, saya sebentar Bapak, saya carikan dulu nih pasangannya. Nah, coba Pak yang ini. Ini Pak, yang mana Saat? Yang ini Pak, yang saya garis. Bismillah. Min ghafurir rahim. Ya, hati-hati, ini tidak ditahan. Min ghafurir rahim, tapi dia harus dinaberkan. Ro bertasdid itu harus dinaberkan. Min ghafur, jangan mine ghafurin. Nah, hilangkan bak minenya. Coba sekali lagi Pak. Min ghafurir rahim. Ya, sip ya. Jangan kelamaan. Min ghafurir rahim. Ya, seperti itu Pak ya. Barakallahu fiik Pak Agus ya. Alhamdulillah. Kemudian Bu Indrajati sudah melirik-lirik. Ini ya Allah, kok Ustadz nggak panggil-panggil aku ini. Nah, coba Bu, ya tenang Bu, ya tenang ya, pelan-pelan saja. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, sip, dzarratin. Nah, tuh ya harus diizharkan ya, harus diakui bahwa dia itu nun yang muncul dengan sifat aslinya. Termasuk misalkan di sini summum bukmun. Bukmun. Ini kita sering baca summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Eng semuanya Bu, padahal bukan ya.
Padahal ada beberapa huruf yang tidak harus dibaca ng, eng. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Terus misalkan ya apa namanya? Coba ya Pak Ahda Purwokerto. Silakan Pak, coba. Yang mana, Ustaz? Yang ini Pak. Nah, sebentar Pak. Nah, yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna amanna bihi. Nah, yang lainnya tolong di-mute-kan dulu. Silakan. Ulang ya, Ustaz. Ya. Yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Ya, kullum min indi. Nah, tuh perhatikan min indi. Nah, indi rabbina ya. Nah, indi min indi rabbina. Nah, indi rabbina ini adalah hukum bacaannya apa, Pak? Coba saya kecoh sedikit. Ya, indi rabbina. Nun sukun bertemu dal. Itu adalah keluarganya gunnah kamilah. Gunnah kamilah. Ya. Ya, atau ikhfa, ya disebut dengan ikhfa akrob. Karena huruf nun serta dal itu berdekatan. Ya. Sip, barakallahu fik Pak. Kemudian coba ya. Coba di sini ya saya mohon maaf nih Bu ya, nanti tidak akan kebagian semuanya. Haja Baik Mutiara Lombok. Alhamdulillah. Yang mana Ustaz? Yang ini Bu. Yang ini Bu Haja, silakan. Nah, yang ini. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, sip. Barakallahu fik. Ajrun, sip. Ya, ajrun. Nah, ini ya nun sukun atau tanwin menghadapi huruf ghin atau ghain. Ya. Sip. Kemudian coba ya satu lagi ya. Bu Hajah apa namanya? Ini Bu Hajah Yul Maulini. Siap Ustaz. Ya, sekali lagi Bu, masih bacaan yang sama. Wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nih, kurang ya, dikurangi sifat aslinya. Ajrun goi. Nah, ajrun run. Nah, coba sekali lagi, Bu. Wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, ajrun ghairu mamnun. Sip, barakallahu fik. Hati-hati Bu, membaca qalqalah tidak boleh dijeda. Ajrun, tidak dijeda. Sip, barakallahu fik, Bu Hajayul. Ya, Bu Hajayul Maulini. Nah, jadi gitu Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf nih ya, tidak bisa saya satu-satu. Ya, jadi cara membacanya adalah seperti tadi Bu. Ketika menemukan nun sukun bertemu dengan 6 huruf atau salah satu dari 6 huruf halki, maka dia harus dibaca izhar, ya, harus dibaca izhar. Nah, kedua adalah sekarang kita bahas watsalithul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Kalau tadi izhar halki, sekarang izhar pada huruf-huruf sisanya. Dan izhar pada huruf sisanya ini dinamakanlah izhar syafawi. Apa Ayah Bunda?
Idhar syafawi. Ya, idhar syafawi. Idhar syafawi, apa itu idhar syafawi? Coba perhatikan. Apabila mim sukun, ya, apabila mim sukun bertemu selain dua huruf mim dan ba. Oh, berarti begini. Ya, apabila ialah apabila mim sukun bertemu selain huruf yang dua, mim atau ba. Kenapa? Kalau mim ketemu mim disebut apa? Idgham mimi. Betul. Kalau mim ketemu ba disebut iqlab. Nah, berarti dua huruf ini jangan digabungkan. Pisahkan mereka, ini adalah musuh bubuyutan. Ya, sampai hari kiamat ini mereka tidak akan akur. Karena kalau akur akan menghasilkan sebuah hukum yang berbeda. Yang tadi mim ketemu mim bukan idhar syafawi, melainkan adalah idgham mimi atau mithlain. Kalau mim ketemu ba, melahirkan sebuah hukum yang disebut dengan ikhfa syafawi, bukan idgham syafawi. Ikhfa syafawi. Maklum mungkin. Ya, oke. Nah, sekarang berarti mim ketemu ha, mim ketemu fa, mim ketemu hamzah, itu adalah idhar syafawi. Nah, contohnya nih ayah bunda, mim bertemu dengan fa nih, ya. Contoh mim ketemu dengan fa. Alladzi hum fihi. Nah, pertanyaannya ditahan juga enggak? Tidak, dia tidak boleh ditahan, tetapi munculkan sifat aslinya mim, mim. Ya, alladzi hum. Nah, ya, alladzi hum fihi. Nah, tapi kebanyakan nih rata-rata. Ayah bunda, saya harus sampaikan. Kita belum juga masuk ke sifat ini seutuhnya, udah langsung masuk pada huruf berikutnya. Alladzi hum fihi mukhtalifun, hilang. Padahal harus diizharkan, benar-benar izhar. Alladzi hum fihi, Jangan alladzi hum fihi mukhtalifun, jangan. Itu kurang sempurna. Dia harus dimunculkan sifat aslinya. Alladzi hum fihi. Hum, sempurnakan bunyi mim yang keluar dari idhar syafawi, baru pindah kepada huruf berikutnya. Jangan dibaca alladzi hum, jangan alladzi hum fihi. Nah, hum fihi. Hum fihi mukhtalifun. Kayak begitu, ya. Coba sekarang. Seperti ditahan ya Ustaz, tapi bukan ditahan gitu ya? Tidak ditahan, Bu. Ya, kalau ditahan itu mah kamilah dan akmal. Nah, ingat, yang ditahan itu cuma dua keluarga, ya kakak yang pertama serta yang kedua. Nah, sedangkan yang ketiga, yang keempat ini tidak ditahan. Nah, ingat tapi ya. Disebut jelas ya. Nah, tapi dimunculkan saja bahwa dia bagian dari keluarga gunnah, tapi tidak ditahan begitu. Oh iya, siap. Ya, kayak ibu dan bapak, ya sama-sama ibu, kayak ibu dan bapak bikin sebuah acara, ngundang seseorang, tapi karena ada pejabatnya, jadi dia nggak dikasih sambutan, tapi bagian dari pejabat itu bukan bagian dari itu, gitu. Tetapi secara simbol saja. Nah, kira-kira gitulah. Nah, ya, yang penting ada ya sebagai bahwa oh dia bagian dari instansi tersebut sekalipun nggak sambutan, kan gitu. Ya, begitu. Nah, kalau sambutan berarti kan akmal 100%. Kalau diwakilkan berarti itu mah disamarkan. Nah, kalau dia hanya ada tidak ngasih sambutan, itu mah izhar, bagian dari instansi itu. Kira-kira gitu istilahnya, ya. Nah, oke, terus sekarang ayah bunda,
Ya, kita coba praktekkan ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Im, jangan naim, naim. Ah, udah, jangan, harus didengungkan karena sifat aslinya begitu. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nah, ya, seperti itu. Coba Bu Hajar Ruslina. Bu Ruslina apa Pak Ruslina ini? Ya, mohon maaf. Bu Ruslina. Oh, betul Ibu, Bu Ruslina. Mohon maaf nih Bu, karena tidak on cam jadi saya kurang Iya, ini. lagi Mohon maaf. nyambi masak. Ya, oh siap. Wah, Masya Allah. Udah masak, pantesan Bu kecium baunya ke sini. Silakan Ibu, silakan. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Nah, coba tanwin ketemu lam, Bapak Ibu. Jadi apa bacaannya? Idgham bila gunnah. Ah, ada lagunya loh Bu. Idgham bila gunnah. Tuh, ada Bu ya. Nih ya. Nih, tanwin bertemu dengan lam itu idgham bila gunnah. Lagunya idgham bila gunnah, idgham bila gunnah bertemu huruf lam dan ro. Nah, gitu kira-kira ya. Saya taunya dari TikTok juga, Bu. Jadi bukan ngarang sendiri ya. Yauma idzil la khabir. Nah, jadi harus dileburkan namanya idgham. Idgham itu dileburkan. Yauma idzil la khabir. Ah, tidak ditahan juga. Idzil la khabir tidak. Ah. Nah, sekarang masih ingat penjelasan saya di minggu sebelumnya kalau ada huruf yang dileburkan berarti suka ada tanda apa, Bu? Tasdid. Ah, kalau hilang sekalipun hilang tasdidnya tapi yang namanya idgham harus di apa? Idgham, idgham. Dimasukkan, bukan didengungkan. Salah, dengung. Gunnah. Nah, ini suka tertukar nih antara gunnah dan idgham. Idgham itu adalah meleburkan huruf pertama pada huruf kedua, gunnah mah didengungkan. Gitu, Bu. Ya. Pertama, kedua. Nah, betul ya. Kalau dalam kaidah bahasa Arabnya itu Pak Agus itu ya udgimatir raul ula fisaniyati fasara farra. Nah, kalau ini juga sama. Udgimatil harful awal misalkan ya kalau kita bikin gitu ya. Masukkan huruf yang pertama fi ya huruf pada huruf yang kedua. Begitu ya. Nah, jadi idzil la khabir, tidak idzil la khabir, tidak gitu. Sip. Coba sekali lagi Bu Ruslina, silakan. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Oke, sip. Barakallahu fiik. Kemudian bihim yauma Oke. Selanjutnya adalah coba Bu Rini, Bu Hajar ini Depok. Ya. Sudah siap, Bu? Insya Allah. Coba Bu, silakan. Yang mana Ustaz? Yang ini, Bu. Waja'alahum. Iya, betul. Waja'alahum ka'asfim Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Coba sekali lagi, Bu. Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya, kita masih fokus pada ininya, Bu ya. Ja'alahum, hum ya. Itu adalah izhar syafawinya. Sip. Kemudian coba Bu Haja Eti Nurhayati. Masih sama, Bu? Ya, siap. Yang mana? Faja'alahum. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
Ya, sip. Barakallahu fiik. Kemudian lanjut ya, coba yang on cam dulu kita coba lihat ya. Ya, kita Bu Haja Nur Laila, silakan. Bu Haja Nur Laila. Yang mana Pak Ustadz? Oke, yang ini Bu, Fadhuku. Yang lainnya silakan untuk di-mute-kan terlebih dahulu ya. Paduku palang tadi. Paduku palang tadi. Bukan tak ini Bu, bukan tak. Ini adalah nak. Ini nak, cuman kedekatan hurufnya, jadi kayak kelihatan 2 titik. Paduku palang nadidakum illa azaba. Falan nazi. Nun ketemu nun. Ya, coba sekali lagi. Paduku falam nazidakum illa azaba. Ya, sip. Barakallahu fiik. Nah, Bapak Ibu sobat ngaji Allah muliakan, ya sama hati-hati dengan materi yang sudah kita bahas terkait dengan gunnah akmal, begitu ya. Satu lagi, ya silakan coba Bu Haja Bu Tughiyah. Nah, yang raise hand Bu Tughiyah, silakan. Yang mana Ustadz? Ulaikahum. Ulaikahum sarul bariyah. Bukan Syahrul Gunawan, tapi Syarrul. Ya, bukan Syahrul Gunawan, tapi Syarrul Bariyah. Sarul bariyah. 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 Nah, coba diulangi Bu. Ulaikahum sarul bariyah. Baknya jangan dipanjangkan. Ulaikahum syarrul bariyah. Ulaikahum sarul bariyah. Oke, nggak apa-apa Bu. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Semangat terus Bu Haja Tughiyah ya. Baik, nah itu Bapak Ibu untuk membaca idhar syafawi. Ya, sama juga dengan ini nih. Kalla la illam. Nun sukun ketemu lam. La illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Ya. Jangan kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Ininya ditahan, tidak ya. Dia harus dileburkan, begitu. Ya, harus dileburkan ya. Nah, itu terkait dengan idhar syafawi dan idhar halki. Sampai sini ayah bunda ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum kita lanjutkan, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, ini ada Bu di chat, kolom chat komentar. Ini berbicara terkait dengan cara membaca qalqalah yang benar, khususnya qaf dan to. Dibaca aqua, atau ake. Oke, siap Bu ya, insyaallah. Nanti selepas ini saya akan jawab. Yang lainnya ada Bu seputar izhar halki dan izhar syafawi. Ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Misalkan, Ustadz saya masih bingung kira-kira bagaimana cara membacanya. Silakan. Kapan Ustadz? Mohon diulang yang tadi Ustadz. Yang mana Ibu? Yang terakhir tadi Ustadz. Ya. Yang terakhir tadi saya baca yang qalqalah Bu. Oke, nggak bercanda ya. Nah, yang terakhir itu adalah jika huruf mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba, maka itu disebut dengan izhar syafawi. Bagaimana contohnya? Contohnya misalkan nih Bu, ya perhatikan. Laisa lahum, lahum, bunyi itu adalah izhar syafawi.
Ya, dia muncul sifat alaminya. Lahum to'amun. To'amun itu adalah izhar halki. Lahum to'amun illa min dhari'. Ini adalah ikhfa. Ya. Yang ini izhar syafawi, yang ini izhar halki, ini mah ikhfa. Begitu. Ya. Ya, Itu Ustaz. Bu. Ya, Ustaz. Jadi Makasih, Ustaz. sama-sama. Jadi ketika nanti Ibu baca ini misalkan ulaika hum syarrul bariyah, itu keliru dan berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan di dalam membaca atau mengeluarkan huruf tersebut dari makhrajnya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Ayah Bunda silakan sebelum saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ustaz. Wah, kok saya dipanggil Ustazah, Bu? Tiba lama-lama saya, Biasa. waduh, semakin kesini semakin lemah nih Bu ya, lowbat juga nih. Silakan. Waalaikumsalam. Kalau IKFA itu kan ada pembagiannya ya 1, 2, 3 ya Ustaz. Iya betul Bu. 1, Jadi 2, 3 mundur. IKFA yang huruf ong sama IKFA yang ujung lidahnya tidak menempel di ujung gigi seri atas. Itu gimana caranya ya saja? Kalau yang Baik Ibu, saya akan jawab dengan seksama. Waduh, ini semakin lowbat kayaknya nih. Saya kok tiba-tiba langsung berubah. Kebiasaan saya online-nya sama Ustazah. Siap Butin, ya nggak apa-apa bercanda Bu. Nah baik Bu, saya nggak apa-apa bahas sekilas materi yang hari keberapa kemarin kalau tidak salah Bu ya? Apa hari Selasa gitu? Yang dibahas oleh Ustadz Sukril. Ya. Jadi ikhfa itu dibagi 4. Kenapa harus dibagi? Agar kita tidak memahami bahwa bunyi ikhfa itu semuanya sama. Karena pada kenyataannya, pada prakteknya, hampir semua huruf ikhfa itu dibaca pakai ng. Ya. Padahal tidak. Ya, seperti ini misalkan mingdori, ikan dori. Padahal bukan mindori. Ya. Padahal dia bukan huruf yang dibaca ng, ya begitu. Atau misalkan ini nadrotang naim, itu ya juga sama. Nah maka dibagi Bu oleh ulama kontemporer, ya ulama tajwid. Jadi 4, 1 ikhfa, jadi 3 kalau tidak salah. Ikhfa ab'ad, ikhfa ab'ad itu adalah bunyi nun bertemu dengan huruf tersebut jauh secara makhraj. Yang disebut dengan ikhfa ab'ad, hurufnya itu cuma 2, qaf dan kaf. Qaf dan kaf, qaf dan kaf. Nah inilah yang diperbolehkan dibaca ng. Min qablikum. Nah 1. Yang kedua ada ikhfa akrob, dekat. Dekat dari segi apa? Dari segi makhraj. Maksudnya apa? Huruf tersebut itu mendekati makhraj huruf nun. Apa hurufnya? Ada 3, dal, ta, dan po. Nah, dal, ta, dan po. Min duni, min duni. Nah, itu tidak dibaca min duni, ya, tapi min duni, ya. Nah, jadi tidak dibaca ming duni. Nah, ming duni misalkan enggak, tapi dia min duni. Nah, ya. Kalau bahasa Inggrisnya ini main meren Bu ya. Ini bukan min, disamarkan. Min duni. Bunyikan huruf n-nya samar, masukkan kepada makhraj huruf dal. Begitu. Nah, jadi tidak ming. Min duni, min duni, min ujung lidah sudah naik ke atas, ke belakang gigi seri atas. Kenapa? Karena itu adalah huruf dal.
gitu. Dan yang terakhir itu adalah ikhfa ausat, pertengahan secara makhraj. Tadi satu yang lagi huruf apa? Yang pertama itu ikhfa abad, jauh secara makhraj, hurufnya 2 qaf dan kaf. Yang kedua ikhfa akrob, dekat secara makhraj, hurufnya ada 3, ditato. Ditato atau datato. Yang ketiga ikhfa ausat. Nah, begitu Bu, ikhfa ausat berarti selain dari tadi 3 huruf dan 2 huruf. Aduh. Begitu. Ustaz apa? Ya, silakan Ibu. Mohon maaf saya mutkan sebenarnya. Silakan. Halo, gimana Bu? Lanjutkan. Oke, sepertinya terkendala. Nah, yang lainnya Bu, ada yang ingin ditanyakan cukup? Sebentar, boleh Ustadz? Boleh Ibu, saya tunggu sebentar. Itu yang terakhir belum selesai itu, yang ikhfa ausat. Jadi cara bacanya itu, sorry I missed that lesson. Jadi kayak apa? Enggak juga kan? Iya betul. Jadi dari 3 tadi Bu, yang hanya dibaca NG, bunyi mang itu kayak mang baso, mang cuangki, itu hanya adalah ikhfa abad, qaf dan kaf. Sisanya dibacanya apa? Sama, disamarkan. Nah, seperti contoh nih Bu, contoh ya, saya pilihkan contohnya ya, milbori. Nah ini nih, milbori, min kalau min terlalu izhar. Sekarang bunyikan min, tapi si tengah lidah kita sudah menempel ke langit-langit atas karena hurufnya adalah huruf bo. Nah, milbori, tidak mindori, itu mah ikan dori. Nah ini mah milbori gitu ya. Jadi tidak ada bacaan mingdori ya, tidak ada mingdori atau mangdor, nggak ada Bu ya. Milbori gitu ya. Sebutkan bunyi dengungannya, dengungkan, lalu tarik kepada huruf yang akan kita sebut pada makhrajnya gitu ya. Nah, jadi tidak semuanya harus dibaca NG gitu. Ya, enggak dibaca NG mingdori, enggak gitu. Gitu Bu, Bu Ana. Ya, Bu Ana betul? Yang tadi? Ayah. Ya, Bu. Oh, ini nama akunnya. Oh, gitu. Siap Bu. Salah Sabil. Enggak, Oh, iya. Satu lagi boleh, ini tentang mahorizul huruf. Boleh Bu. Yang qaf itu bunyinya itu tentu nggak sama seperti kaf ya. Apa saya tuh suka bingungnya itu kayak mirip what is that? Halki. Jadi qaf harus gitu nggak? Bukan. Kalau qaf itu tidak masuk kepada halki. Halki itu cuma tadi 6 huruf. Nah, kenapa kita bacanya jadi halki? Karena kita tarik dari tengah tenggorokan, jadi ko sama dengan ain. Padahal tidak, dia di sini ko. Sedangkan ka itu agak di sini Bu, agak maju. Kalau ko di sini, ka dia agak maju ke sini. Ka bak. Nah, bak. Ya, ada hamesnya ya. Nah betul. Kalau ko itu dia cuma di sini saja. Ko dan tidak harus memonyongkan mulut. Ko tidak. Dia kok biasa kopi kubak kok. Gitu. Tapi kalau sepintas itu dalam kalimat yang full itu kedengarannya, saya yang masih awam, kedengarannya seperti ada yang dari tenggorokan ya, jadi tidak ngambang cara baca, jadi kok kayak gitu ya. Secara makhraj, kalau dia dalam kalimat utuh, misalkan tidak bertemu dengan contoh qaf dan kaf tidak berdekatan, maka bisa jadi orang tersebut tidak sempurna mengeluarkan bunyi huruf qaf sehingga terdengar menjadi kaf. Ya, tetapi jika huruf tersebut berdempetan antara qaf dan kaf, maka itu nanti akan dileburkan satu makhraj.
Alam nakhluqkum. Nah, alam nakhluqkum. Asalnya qaf dan kaf tuh. Nakhluqkum. Nah, tapi dua-duanya adalah satu makhraj. Maka dimasukkan kepada makhraj yang kedua. Alam nakhluqkum. Tidak nakhluqkum. Tidak begitu. Itu kalau mereka berdampingan. Ya, berdampingan. Nah, kalau dia misalkan terpisah antara qaf dan kaf, bisa jadi yang didengar dan yang mungkin dibaca bisa jadi tidak sama karena mungkin pengucapan secara makhrajnya tidak sempurna sehingga terdengarnya seperti kaf. Begitu, Bu. Jadi misalnya gimana, Bu? Kalau dalam kata kola, kalau kot jangan kola karena bukan hamas. Dia tetap biasa saja kola, bukan dari sini. Kalau ko, nah kita kayak mau muntah karena ada yang narik dari sini. Kola. Nah ini dari sini. Kola ka. Kalau ka seakan-akan dia di sini, Bu, di tengah sini ka. Kalau ko dia di belakang. Kola. Ya, contoh misalkan faqala lahum tidak dibaca ka. Kalau ka kal. Nah, tahu ini nih. Kalla, beda antara ko dengan ka, ya gitu. Yang mungkin yang akan terjadi rawan itu adalah ketika dia kolkolah. Kalau huruf kaf tidak kolkolah, kalau huruf kof dia kolkolah. Kebanyakan ketika huruf kof ini kolkolah, maka seringkali dibaca seperti kaf, itu, Bu. Begitu, Bu. Minta menambahi Pak Ustadz. Ya, silakan. Kalau kaf tadi itu pakai ada tekanan nggak mengucapkan kafnya? Ka. Kala tadi itu. Kala atau kala biasa? Kala biasa, Bu. Ka. Hanya ada hamesnya. Ka. Nah, tidak di gitu. Tidak ada. Jangan ada dorongan. Ka biasa. Kakiku. Nah. Kakiku. Ya. Kala. Oh, ya. Kala yang ada tekanan mah huruf lam bertasydid. Nah, itu harus ditekan. Kala. Mengeluarkan hamasnya itu, Pak, yang bila. Oh, jangan didorong. Itu tidak didorong. Tidak ka. Nah, tidak kala. Nah, nanti kayak Syahrini, Bu. Dikit-dikit ya, tidak. Tabat. Nah, ya, ini mah cuman ka. Ya gitu. Oke, makasih, Pak Ustadz. Ustadz, maaf tanya. Kalau hamas itu bukannya dia selalu sukun ya? Gimana, Bu? Kalau hamas itu kan selalu sukun. Enggak, Bu. Ya. Kalau hamas, kalau untuk huruf apa dulu, Bu? Huruf apa? Ta atau sin? Sa itu ada hamas. Sa ada mengalir udara keluar. Sa, coba. Sa, gimana taunya? Coba Ibu sebutin sa, terus tempelkan ini. Tangan di depan mulut. Sa ada tidak? Ada. Nah, berarti hamas bukan? Oh ya, hamas. Nah, betul. Nah, begitu. Bu. Nah, kalau ka memang hamasnya tidak sebanyak huruf sin, gitu. Sama dengan huruf ta, hamasnya tidak sebanyak huruf sin. Kita kalau banyak huruf ta sering berlebihan hurufnya bahkan sampai muncrat. Tabats ya, tabats padahal enggak. Gitu, Bu. Bu, satu lagi saya lanjutkan dulu, masih ada yang kita bahas. Yaitu adalah hukum gunnah ankos. Nah, ini Bapak Ibu sudah tahu bahwa gunnah ankos itu adalah mim dan nun berharokat. Mim dan nun berharokat berarti ini, Bu, Pak, ketika Bapak baca al-hakumu ma na, itu tuh sebetulnya sudah gunnah ankos. Hanya saja kekuatan dengungannya, kekuatan dentuman dengungannya itu tidak sesempurna akmal, tidak sebanyak kamilah, tidak sekurang-kurangnya dari nakisoh. Ini mah benar-benar paling kurang. Kenapa? Karena dia lahir sudah dengan bawaannya. Ma, na, itu begitu Bapak dan Ibu ucapin sejatinya sudah mengalir huruf dengung di situ. Nah, makanya dia disebut dengan gunnah ankos. Ya, berdasarkan harokatnya saja. Alima, ma, tuh ada yang ngegetar, ya, ada yang bergetar. Ma, ada yang gatal misalkan. Ni, tuh, ya, seperti itu. Nah, itu Bu, sampai sini kita sempurnakan tadi ya.
Yo Bu, silakan yang mau tanya lagi silakan. Ini saya tadi jelaskan cuma itu saja. Yang gunnah ankos. Saya kira Bapak dan Ibu sudah tahu gitu yang gunnah ankos. Mungkin dari segi istilahnya saja gitu. Nah, terkait dengan al-qalqalah, saya jawab dulu Bu, yang Bu Haja Eni nih, mohon maaf. Qalqalah khususnya qaf dan to dibaca aku, ako, atau ake. Nah Bu, yang menjadi sebab pantulnya huruf qaf itu kira-kira apa coba? Ibu harus tahu dulu nih. Ayah dan bunda harus tahu mengapa huruf tersebut bisa memantul. Sama kayak lam, saya kasih contoh. Lam kenapa dia memantul? Al, sedangkan ibu kalau bilang sendal, coba memantul nggak Bu? Coba Bapak Ibu bilang sendal, mantul nggak Bu? Coba. Iya, karena lidahnya naik ke atas. Nah, berarti kalau lidahnya diturunkan mantul tidak Bu? Tidak. Coba sendal. Sendal. Nggak Coba bisa turunkan. bilang sendal. Coba. Mantul Tan, mantul. Mantul. Bu. Mantul. Nah, berarti Bu, pertanyaannya sebab memantulnya huruf qalqalah karena apa? Qurannya. Bukan Qurannya. Karena apa coba? Lidahnya ke atas. Nah, berarti tergantung makhrajnya Bu. Kalau qaf keluarnya dari pangkal lidah, maka yang menjadi asbab qaf itu memantul adalah buka tutupnya pangkal lidah kita. Ak itu tertahan karena pangkal lidah nempel ke langit-langit atas. Cobain aja. Ak. Begitu ibu buka langsung bunyi e. Coba. Ak, tahan dulu. Ak, baru ak. Coba. Ak ke. Nah, ak itu tertahan. Betul? Tertahan. Betul. Kenapa tertahan? Karena pangkal lidah ibu nempel ke langit-langit atas. Sekarang buka pangkal lidahnya, maka akan terjadilah pantulan di situ. Nah, kalau dibaca ako, berarti ibu menambahkan huruf o, vokal o. Kalau dibaca ake, ibu menambahkan huruf e di situ. Yang jelas-jelas yang menjadi pantulan itu adalah buka tutupnya pangkal lidah. Sama dengan ba. Ba dia jadi mantul karena kita buka tutup bibir. Nih, ab. Tuh, ab. Kalau ja jadi je, Pak. Betul. Pangkal lidah, tengah lidah nempel ke langit-langit atas. Begitu ibu turunkan langsung bunyi e sendirinya tanpa ibu dorong bunyi e. Ya. Berarti masuk syiddah ya Ustaz. Ya, memang huruf jim itu adalah huruf syiddah. Dia syiddah dan memantul gitu. Ya, sama dengan dal. Jadi karena ujung lidahnya sudah turun. Gimana Pak? Tadi sampai ditekan atau biasa aja Ustaz? Gitu apa? Gitu. Tidak ditekan Pak. Jangan ditekan karena bukan qalqalah yang bukan huruf yang qalqalah bertasydid. Yang ditekan itu dinaberkan itu adalah ketika huruf tersebut bertasydid di belakang, di akhir. Seperti tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu agak ditekan. Kenapa? Penegasan bahwa di situ ada ba yang double dan harus dikolkolahkan. Gitu. Itu Bu Haja siapa tadi? Eni, ya. Yang lain silahkan Bapak Ibu terkait dengan ini Bu. Keluarga gunnah barangkali silahkan. Yang masih bingung. Ustaz, ada? Ya Ibu, yang manakah ini? Saya silakan Bu. Jadi bagaimana mengingat dengan mudah perbedaan ikhfa dan idgham? Cara ikhfa dengan idgham. Ikhfa samar, idgham masuk. Ikhfa samar, idgham masuk atau leburkan. Tapi pada prakteknya kan sebetulnya hampir sama ya Ustadz menyebutkan ikhfa dengan idgham itu. Sama-sama samar ya. Tidak Bu. Kalau idgham itu meleburkan, menjadikan satu. Jadi huruf itu dileburkan artinya dia menyatu dengan huruf tersebut. Dengan huruf selanjutnya. Nah, tidak ada penyamaran di situ. Ya, kalau ikhfa ada samarnya, en kedal, itu ada samarnya.
Man min du ada nun dengan sudah masuk makhraj huruf dal. Kalau ikhfa, kalau idgham itu benar-benar disatukan. Kalla asalnya kan dua huruf lam, satu sukun, satu berharokat fathah. Diidghamkan, maka tidak ada samar di situ. Dia tetap menjadi satu utuh. Kalla hanya butuh penekanan, yaitu dengan tasydid. Begitu, Bu. Berarti kalau idgham itu tidak boleh samar ya? Sebetulnya. Tidak boleh, Bu. Dia harus dileburkan. Ya. Dileburkan. Ya. Nah, dileburkan kemudian nanti dikuatkan dengan apa? Biasanya ada yang dengan tasydid. Kalau idgham bila gunnah, karena di situ ada kata bila gunnah yang bukan gunnah, maka ya sama, ya. Itu. Ya, seperti nun ketemu lam gitu. La illam, tuh perhatikan, la illam. Nih, Bu, ya. La illam, ada tidak nunnya yang saya samarkan? Bunyinya? Tidak ada. Berarti huruf itu sudah menyatu pada huruf lam. Sudah lebur ya. Nah, betul. Beda kalau saya baca misalkan mil tahtiha, ada tidak yang disamarkan? Ada, yaitu huruf nun dan ta. Berarti nun masuk kepada huruf ta. Itu baru ikhfa gitu, Bu. Jadi ikhfa disamarkan, kalau idgham dileburkan. Ikhfa ditahan, kalau idgham ditekan. Tidak boleh ditahan. Ya. Gitu, Bu. Ya, syukran Ustadz. Afan Ibu, yang lain silahkan Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu. Tadi ulang Pak Ustadz. Yang ya, Bu. nakisah tuh biar hafal ininya. Nakisah tadi kan dibaca jelas Idhar. ya tadi ya. Iya. Iya, dibaca jelas. Kalau gunnah kan bisa lupa gitu loh pas saat membaca, kita lupa itunya, biar ingat tuh apa gimana caranya. Sebetulnya bukan lupa nakisohnya. Bukan, tapi ibu terkadang terlalu lupa dengungnya. Disangkanya ditahan melulu, padahal tidak. Ya. Dan biasanya lupa istilahnya saja, Bu, ya. Tapi secara bacaan sebetulnya Bapak Ibu bisa. Ya, bisa, cuman bingung aja ini ditahan atau gimana gitu. Nah, gitu. Jadi saya ingatkan kalau nakisah itu adalah hukum keluarganya itu cuma dua. Idhar halki dan idhar safawi. Dua-duanya harus dibaca jelas. Dimunculkan bunyi en. Tidak boleh disamarkan. Ya, tidak boleh disamarkan. Benar-benar muncul bunyi en. Ya. Contoh misalkan. Ya, contoh. Ya, contoh an'amta. Jadi jangan an'amta. Mau kita samarkan. Salah. Harus benar-benar muncul bunyi en. Sama juga dengan huruf mim. Ya. Huruf mim juga sama, itu pun harus dimunculkan, ya, jangan disamarkan, gitu, Bu. Kalau itu untuk idhar, pokoknya patokannya adalah idhar aja, idhar halki, idhar syafawi, dua-duanya harus jelas, gitu, Bu. Oke, makasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Ada lagi? Maaf Ustadz. Iya Pak. Tak marbutoh Pak Ustadz. Sebentar, silahkan Pak. Kalau yang idhar tadi misalnya dibacanya ditahan sama tidak, itu merubah arti nggak Ustadz? Sebetulnya tidak merubah arti Pak. Hanya saja masuknya kepada kesalahan apa Bu? Namanya Bu Pak? Khofi. Ya, khofi, kesalahan yang ringan. Begitu. Ya, tidak merubah arti tapi hanya kesalahan ringan. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Silahkan Ibu. Apa tadi? Tamar butoh, tanah tak bulat. Ya, mengenai tak marbutoh tadi Ustaz, itu apakah bunyinya di pangkal tenggorokan atau di tengah tenggorokan? Sebentar Bu, tamar butoh yang tadi, yang mana Bu? Yang tadi, ya. Tamar butoh Kan apa? bisa kali ke hak kan? Bunyinya tuh apakah di pangkal tenggorokan atau di tengah tenggorokan? Oh, maksudnya kalau dia sukun. Yang diwakafkan. Oh, yang diwakafkan. Kalau tamar butoh ketika wakaf jadi ha. Kalau ha berarti keluarnya dari mana Bu? Sini nih. Tengah tenggorokan. Ha, bukan ha. Ha tengah tenggorokan, itu ha tipis. Kalau ini mah ha, dia agak tebal, berarti keluarnya dari mana? Adnal. Adnal apa aksol halki? Atau coba aksol halki. Aksol halki itu adalah tengah. Oh. Halki tengah.
Oh iya, aksal Aksal halki halki adalah tenggorokan. pangkal tenggorokan. Betul-betul, mohon maaf. Pangkal, Udah ya. mulai lobet nih, Bu. Kalau tengah tenggorokan kan wasal halki. Wastul halki, wastu kencana. Nah, tuh wastun itu tengah. Betul. Kalau adnal halki adalah ujung tenggorokan. Tenggorokan. Berarti di sini. Kalau ha berarti keluarnya dari sini, Bu. Aksal halki. Pangkal tenggorokan. Sama dengan huruf a, hamzah. A itu keluarnya dari sini, bukan dari mulut. Begitu. Makasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Ustaz. Iya, silakan Pak. Kalau ahad termasuk guna angkos atau tidak? Ahad. Ahad. Kalau ahad itu bukan masuk kategori gunnah, Pak. Yang ada dia itu adalah qalqalah, huruf terakhirnya dal. Itu adalah memantul. Begitu. Tapi dibaca sholat boleh nggak? Dibaca waktu sholat. Dibaca apa, Pak? Waktu sholat memantul. Nggak apa-apa, Pak, karena memang harus dibaca pantul. Ahad, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid. Nah, itu semuanya mantul. Semuanya mantul di ujungnya. Ujungnya tapi tidak semua di tengah juga hurufnya dipantulkan, enggak. Ha dipantulkan, enggak. Ahad enggak ada. Ahad biasa. Gitu, Pak. Pak Fatir. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Bu? Cukup? Terakhir Ustaz. Maaf Ustaz. Ya, terakhir Pak. Ya, betul ya Pak ya, terakhir. Yang tadi Ustaz yang ahad Ustaz. Kadang ada yang mengucapkan itu ahad. Nah, itu gimana Ustaz? Nah, itu tuh Pak, sebetulnya qalqalah dal itu tidak ahad karena dia itu bukan huruf yang bertasydid. Nah, gitu. Jadi tidak boleh jeda. Biasa saja pantulkan ahad, ahad kan qalqalah kubro, Pak. Nah, qalqalah kubro itu tidak boleh di ahad. Kalau pengen ditekan, kecuali dia bertasydid seperti Quran surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Atau haqqo. Itu betul-betul penekanannya. Kenapa? Karena dia ada tanda tasydid. Sedangkan kalau misalkan tidak ada tanda tasydid, jangan dijeda kayak tadi. Wa ahad. Keliru kalau kayak gitu, Pak. Keliru. Ya, terlalu berlebihan. Coba saja ahad. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jangan somad. Somad sampai urat ke ini keluar semuanya. Enggak usah. Ya, ahad biasa saja. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama, Pak. Ya, Pak Desta. Ya, betul ya. Barakallahu fiik. Saya kira artis, Pak. Ustadz mau nanya. Boleh, Bu. Kalau itu dalam tulisan abatta, dalnya itu sukun, tanya tasdid, itu bacanya gimana itu? Abatta. Nah, berarti leburkan, Bu. Dal dengan ta itu satu makhraj. Satu makhraj. Seperti wa in udtum. Wa in udtum, udatum. Tulisannya itu adalah udatum. Nih. Udatum. Ini ada dua makhraj yang sama, dal keluarnya sama, ujung lidah. Maka dibacanya apakah udatum? Tidak, tapi udtum. Udtum. Langsung masuk ke taknya ya. Ya, tapi tidak uttum, tidak uttum, bukan. Dia tetap ada huruf dalnya tapi tidak tidak dipantulkan. Dia hanya memunculkan sifat sidahnya. Udatum, tidak udatum tapi uttum. Uttum, yang seperti uttum, tidak uttum. Semua tak semua ya, tidak. Itu hukumnya apa ya Ustadz namanya? Kenapa Ibu? Itu hukumnya apa tuh kalau uttum yang di langsung? Ini itu nah, betul. Ustadznya. Nah, tuh. Juga mutajanisen. Nah, tuh kan Bu, Masya Allah. Terima kasih Bu. Aduh, sudah bisa membantu saya. Ustadz mau bertanya ini yang saya simpulkan itu ini misalkan yang masuk guna akmal itu guna musaddada, kemudian idgham mimi, idgham biguna, kemudian yang masuk kamilah, ifa sampai iklab. Iya, sip.
yang nakis idhar halak sama idhar sapawi itu. Iya, betul Bu. Kalau yang angkos itu yang mana? Yang Nggak punya. berharokat? Oh, Iya, enggak. itu mah nggak punya keturunan, cukup satu saja, yaitu yang berharokat. Dia nggak punya keturunan Bu, nggak diriskikan, ya nggak diriskikan oleh Allah, jadi nggak ada keturunan. Gitu Bu. Iya, makasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Cukup Bu ya, karena ini sebentar lagi ini Bu ya, sudah ini yang ngaji di masjid sudah mulai kenceng, pertanda bahwa kan sebentar lagi berbuka mungkin, dan Indonesia Timur mungkin sudah berbuka ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Sudah Ustaz. ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua ya disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keafiatan serta dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap semangat Bapak Ibu ya, jangan kendor ya, semakin hari semakin perbanyak amal solehnya agar mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencatatnya sebagai amal yang paling baik dalam bulan suci Ramadan kali ini. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada yang tidak keabsen misalkan itu ya dari tadi membaca, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz. Amin amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sipa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.